Selamat datang di KI Winners Podcast. Pada podcast hari ini, kita akan membahas mengenai seputar atau seluk-beluk PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma atau yang akrab dikenal sebagai PT KIW. Saya, Hani, akan menemani KI Winners semuanya selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan tentunya saya tidak akan sendirian. Saya ditemani oleh expertise langsung dari PT KIW-nya kita datangkan, yaitu Giovanni. Hai KI Winner semuanya, saya Giovanni, saya merupakan tim komersial dari PT KIW. Halo, salam kenal Giovanni. kenal. Mungkin nama kita agak-agak mirip gitu ya, Hani dan Fanny. Wah, itu Oh, sepertinya jodoh berarti. Jodoh untuk bertemu. Oh gitu iya ya. betul. Oke, jadi Kak Imnes semuanya tuh pasti penasaran gitu ya. Dan mungkin ada beberapa dari Kak Imnesnya belum tahu apa sih PT KIW itu. Jadi perusahaannya bergerak di bidang apa, bisnisnya seperti apa, produknya seperti apa. Mungkin Giovanni boleh tolong dijelaskan. Oke, jadi KI Winner semua nih yang mungkin belum tahu atau hanya tahu sedikit-sedikit. Nah, ini saatnya aku akan memperkenalkan KIW ini apa. Jadi KIW itu adalah perusahaan di mana kita tuh mengelola seluruh kawasan industri yang ada di dalam kawasan KIW. Jadi, semua perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi di KIW itu semuanya kita kelola, mulai dari layanan air bersih, air limbah, kemudian dari awalnya pembelian lahan, perizinan, sampai dengan layanan-layanan lainnya setelah operasional. Setelah operasional semua tenan sudah kita provide semua di sini. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman belum tahu nih, kawasan industri Wijaya Kusuma ini di mana? Kita itu terletak di Jalan Raya Semarang Kendal KM 12. Jadi kalau misalnya teman-teman nih lewat di Pantura, nanti coba lihat kalau misalnya dari arah Jakarta ya. Oh, sebelah kiri wah ada kawasan industri Wijaya Kusuma. Nah, itu berarti kita di situ tuh. Kita benar-benar berlokasi di Jalan Panturanya Jawa gitu. Jadi sangat strategis, sangat bisa mendukung operasional dari seluruh tenan yang berinvestasi di tempat kita gitu. Nah, untuk sejarahnya sendiri, KIW ini sebenarnya bukan langsung di Semarang, Hani. Oh gitu. Iya. Jadi di mana sebelumnya? Nah, jadi kita itu sebelumnya berdiri di Cilacap, Kabupaten Cilacap. Jadi mungkin teman-teman mengenalnya KIW ini langsung di Semarang, bukan. Kita tuh dari tahun 1988, kita itu lahirnya di Cilacap. Tapi tahun 1998 kita baru pindah ke Semarang gitu. Oh gitu. Kenapa tuh kok pindah gitu? Kenapa? Mungkin karena di Cilacap panas atau gimana gitu ya? Enggak. Mungkin kan dulu melihat opportunity ternyata di Semarang itu lebih besar ya, karena kan oke. merupakan jalur ekonomi paling besar di Pantura. Itu kan semuanya, sebagian besar kawasan industri pasti ada di Pantura gitu. Oh begitu. Lalu kenapa waktu pindah ke Semarang gitu ya, namanya jadi Kawasan Industri Wijaya Kusuma? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan sebagian besar teman-teman yang kira-kira kenapa sih namanya Wijaya Kusuma, kenapa nggak ada Semarang-Semarangnya gitu ya. Jadi Wijaya Kusuma ini karena, nah ini kita balik ke sejarahnya, kita tuh berasal dari Cilacap. Cilacap itu adalah salah satu ciri khas, bunga ciri khas dari Cilacap sendiri. Nah, kita mengambil identitas kita dari Cilacap, kemudian kita bawa ke Semarang. Jadi nama kawasan kita menjadi Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Oh begitu. Gitu. Oke. Jadi saya juga lihat nih dari seragamnya Giovanni gitu ya. Di situ ada BUMN. Berarti apakah PT KIW ini termasuk ke dalam BUMN? Iya, jadi Kawasan Industri Wijaya Kusuma merupakan salah satu pengelola kawasan industri di bawah Holding Dana Reksa, di mana Holding Dana Reksa itu mencakupi seluruh kawasan industri yang berdiri di bawah naungan BUMN, jadi Badan Usaha Milik Negara. Jadi untuk pemegang saham kita juga ada Kementerian BUMN atau Pemerintah RI. Walaupun memang sebagian besar saham sudah diimbrengkan ke PT Dana Reksa Persero sebagai induk holding kita, tapi kita masih mempunyai saham untuk pemerintah
Republik Indonesia gitu. Oh begitu, oke. Tadi waktu saya kesini ya, saya sempat keliling gitu di PT KIW itu sendiri, dan menurut saya juga lumayan besar gitu ya. Ada saya lewat di sana, kenapa tiba-tiba di sini agak jauh gitu dari kantornya, dari gate-nya gitu Iya, ya. iya. Kalau boleh tahu berapa sih luasan PT KIW? Oke, jadi KIW itu memiliki luas sebesar 250 hektar. Wah, 250 hektar. lumayan ya, kalau jalan kaki capek ya. Kayaknya jangan deh. Lebih baik kalau bisa naik sepeda atau naik mobil gitu. Iya, Kalau iya, misalnya iya. mau lebih sehat naik sepeda gitu. Gitu. Oke, lalu 250 hektar itu juga aku lihat kanan kiri tuh ada perusahaan yang berbeda-beda gitu, Van. Nah, itu apakah semuanya milik KIW atau gimana sih? Aku juga bingung, mungkin KIWiness semuanya agak bertanya-tanya gitu. Oke. Jadi sebagian besar dari tenan-tenan atau kita sebut perusahaan yang di dalam perusahaan yang ada di dalam KIW itu kita sebutnya tenan. Jadi tenan-tenan ini terdiri dari 41% itu PMA atau pemilik modal asing. Gitu. Jadi dari luar negeri, kemudian 59%-nya dari domestik, dari Indonesia. Gitu. Oke. Jadi investasi yang datang ke KIW tidak hanya cuman dari domestik atau dari Indonesia saja. Sebagian besar hampir setengah dari mereka adalah dari asing. Misalnya nih di beberapa tenan kita ada yang berasal dari China, ada yang berasal dari Jepang juga, ada yang dari Korea dan dari negara-negara lainnya gitu. Wow, lumayan beragam berarti Iya. ya yang ada di dalam KIW itu sendiri. Lalu mereka tuh investasinya dengan apa sih? Cara apa gitu? Apakah mereka beli sahamnya KIW atau seperti apa? Investasinya itu dalam bentuk apa begitu? Oke. Jadi siapapun nih investor yang akan datang ke kita, silahkan berinvestasi. Kita punya beberapa produk. Yang pertama, kita punya produk lahan siap jual. Jadi kita sudah menyiapkan lahan yang sudah bisa mereka bangun. Kita akan berikan penawaran terbaik untuk mereka. Kemudian lahan itu juga bisa dimanfaatkan untuk mereka membangun usaha. Jadi biasanya kita itu menanyakan ini kita kalian itu akan berinvestasi dalam jenis usaha apa? Misalnya kalau di sini kan kebanyakan garment atau tekstil, kemudian distribution atau manufaktur. Nah, nanti setelah itu kita akan plotkan, oh di sini tuh tempatmu yang paling baik nih, karena misalnya nih di tetangga-tetangga sebelahnya nih misalnya dari tekstil atau dari negara yang sama, mungkin kan konektivitas mereka tuh jauh lebih bagus kalau misalnya di KIW, karena kan teman-temannya yang berasal dari negara yang sama sudah ada di sini gitu. Oh, gitu. Selanjutnya mungkin setelah lahan kita juga menjual jasa, yaitu sewa bangunan pabrik atau bangunan gudang gitu. Jadi kita juga menyewakan beberapa bangunan seperti bangunan gudang yang bisa di-customize juga, bisa customable. Jadi kalau misalnya investor ini maunya bangunannya spesifikasinya A, ketinggian B, lantai sekian, ini sekian, itu kita akan kita bisa bangunkan dengan misalnya kalau misalnya investor ini bertanya-tanya apakah udah pernah KIW melakukan itu? Pernah. Kita pernah membuatkan bangunan gudang atau pabrik sebanyak 3 kali, itu yang sesuai dengan keinginan atau spesifikasi customer gitu. Nah, gudang-gudang yang lainnya yang kita punya itu bisa juga disewakan ke investor-investor lain gitu. Oke, jadi mungkin bisa dibilang main bisnisnya KIW gitu ya. Betul. Itu adalah ada jualan lahan yang siap untuk dibangun gitu ya. Mungkin bisa bangun kantor, pabrik gitu. Dan juga ada menyewakan bangunan pabrik atau bangunan gudang gitu, dan betul. bisa di-customize juga. Nah, mungkin biar untuk lebih menarik perhatian KIWiness ataupun investor yang sedang menonton gitu, apa aja sih fasilitas yang ada di KIW gitu? Oke, jadi untuk fasilitasnya kita punya banyak sekali fasilitas yang ada di dalam KIW. Yang terutama kita kita bangga punya itu. Yang pertama kita punya water treatment plant atau pengolahan air limbah
dan air bersih. Jadi kita punya 2, water treatment plant dan wastewater treatment plant. Nah, untuk water treatment plant dengan kapasitas 120.000 meter kubik per bulan, dan sedangkan untuk wastewater treatment plant kita punya kapasitas di 4.000 meter kubik per hari. Gitu. Jadi segala jenis industri berat pun itu bisa dilayani oleh KIW. Kemudian selain layanan-layanan itu, kita juga ada fasilitas lain seperti jalan industri yang sudah memadai, kemudian ada drainase yang sudah mencukupi keseluruhan kawasan, kemudian ada pipa distribusi air bersih dan air limbah. Kita akan menyesuaikan. Di 2024 kita akan mempunyai program untuk beautifikasi kawasan. Selain beberapa hal yang tadi saya sebutkan, akan ada penanaman fiber optik di underground, itu akan mempercantik KIW, karena kalau misalnya kabel-kabel masih di udara kan kayak kok sayang ya, kawasannya udah cakep tapi kok masih ada kabel kan kayak gitu ya. Gitu. Nah, selain itu juga masih ada beberapa fasilitas lain seperti keamanan 24 jam, itu termasuk SDM security, pemadam kebakaran juga, CCTV juga. Jadi untuk fasilitas pendukung layanan kita punya semua, termasuk ada masjid juga kita punya. Kemudian ada juga kita mempunyai fasilitas-fasilitas umum seperti food court. Kita mempunyai 4 lokasi food court yang bisa kita sewakan ke pedagang-pedagang. Jadi dari investor-investor ataupun tenan yang sudah ada di KIW bisa ya makan-makan siang lah ya, daripada jauh-jauh keluar kan, ya udah di kawasan aja gitu maksudnya. Gitu. Oke, berarti sudah lengkap ya untuk kebutuhan seluruh investor atau tenan yang ada di KIW itu sendiri. Lalu nih Van, saya juga yakin gitu, kawasan industri lainnya itu juga berusaha memberikan yang terbaik gitu kan untuk investornya, seperti mungkin ada security dan lain sebagainya gitu. Lalu apa sih yang membuat KIW lebih unggul dibandingkan kawasan industri lain? Oke, jadi KIW itu bisa kita bilang punya beberapa kekuatan atau strongness yang kita miliki. Yang pertama, lokasi kita ada benar-benar di depan Jalan Pantura. Itu yang pertama ya, karena kalau misalnya masuk tuh kan namanya truk, kan kita pasti butuh manuver lah segala macam. Kalau misalnya di Pantura kan langsung set masuk gitu ya. Nah, yang kedua, kita itu berada di tengah-tengah 2 gerbang tol. Yang pertama ada di gerbang tol Krapyak, yang kedua ada di gerbang tol Kaliwungu. Jadi bisa antara 2 gate itu bisa langsung masuk ke lokasi kita. Kemudian yang ketiga, kita juga dekat sekali dengan beberapa fasilitas publik seperti international seaport atau pelabuhan internasional, kemudian bandara internasional, kemudian ada beberapa public facility lain seperti hospital, terminal bis, kemudian ada yang lainnya seperti bisa kita bilang untuk fasilitas-fasilitas publik lainnya yang sangat dekat dengan KIW. Jadi kalau misalnya pun tenan yang sudah berinvestasi di KIW nih mau kemana? Mau ke stasiun kereta api? Oh, sangat dekat ya, langsung, karena kita kan ada di Jalan Pantura. Terus habis itu kalau misalnya mau ke bandara, langsung nyampe. Jadi kalau misalnya mau pengiriman barang lewat pelabuhan, ya udah kita punya pelabuhan internasional Tanjung Mas. Jadi lokasi kita ini sangat dekat dengan seluruh fasilitas di Kota Semarang gitu. Kemudian kalau misalnya boleh mention lagi nih, kenapa kita pede banget kita lebih dari kawasan industri lainnya. Yang pertama tadi saya sudah mention, itu ada water treatment plant dan wastewater treatment plant, karena tidak semua kawasan industri punya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya industri-industri berat seperti tekstil, itu kan butuh air, suplai air, dan untuk pengelolaan limbah itu kan sangat berat. Jadi karena kita comply dengan pemerintah, dengan regulasi pemerintah, jadi kita harus mengolahnya lebih dahulu, baru kita buang ke saluran gitu.
Oke. Jadi tadi Fanny mention mengenai comply pemerintah gitu ya. Jadi untuk investor yang mau investasi di KIW itu sudah pasti aman? Sudah, pasti dong. Oh. Jadi dari mereka investasi di kita sampai perizinan pun kita bantu semua. Jadi ya udah, investor silahkan datang ke kita akan provide semuanya gitu. Oke. Tadi juga saya lupa nih, waktu keliling di KIW, saya lihat kok sebelah tuh kayak laut atau dia danau ya atau apa gitu. Kayak kok laut sebelahan banget nih sama kawasan industri semua. Itu beneran laut ya, Van? Enggak. Jadi kalau misalnya kita menuju ke utaranya KIW nih, kalau di perbatasan ya mungkin kita lihat tuh di situ air kali ya. Iya, Nah, benar. tapi sebenarnya untuk lokasi kita itu dengan batas garis pantai kita masih 1,5 kilometer lagi. Gitu. Dan jadi kalau misalnya di KIW bisa kita bilang kita tidak pernah namanya kena banjir. Jadi jadi tahun 2021 saat Semarang lagi banjir-banjirnya nih, kayaknya hampir semua semua lokasi di Semarang tuh banjir, tapi ya KIW itu tidak pernah kena banjir karena elevasi kita itu lebih dari 4 meter. Gitu. Jadi aman ya untuk investor yang di sini, nggak pernah Aman kebanjiran banget. ya? Aman sekali banget lah. Aman sekali banget. Iya. Ya, takutnya tiba-tiba banjir nih gimana bareng-bareng gitu. Nggak pernah berarti ya. Oke, berarti aman banget nih KIW semuanya dan investor, calon-calon investor gitu ya kalau emang mau investasi di KIW. Lalu kenapa sih investor tuh harus di KIW gitu? Kenapa nggak di Jakarta atau di mana ya yang mungkin ada kawasan industri gitu di Bekasi gitu yang banyak gitu ya? Kenapa harus di KIW? Gini, jadi kalau di Jakarta misalnya nih, investor itu adalah padat karya. Padat karya itu kan berarti karyawan banyak. Karyawan banyak, gajinya juga berarti berkali-kali lipat. Di Semarang ini untuk UMR-nya atau upah minimum regionalnya hanya di 3 juta. Jika dibandingkan di Jakarta ataupun Bekasi, Karawang, mungkin bisa dibandingkan juga dengan Gresik dan Surabaya, kita lebih rendah. Jadi kenapa sih investor-investor ini banyak yang mau ke KIW? Karena salah satunya itu. Gitu. Jadi untuk menggaji karyawan yang banyak itu jadi lebih bisa dipadatkan gitu ya. Betul. Mungkin dengan gaji segini di Jakarta udah dapat berapa karyawan segini di Semarang gitu misalnya. Oke. Paham. Lalu mungkin investor yang lagi nonton itu ya juga nanya gitu, emangnya di KIW masih ada tanahnya buat dijual gitu kalau emang mereka mau beli gitu? Oke. Kalau misalnya nggak ada, kayaknya kita nggak podcast ya. Gitu ya. Gitu. Jadi kenapa kita lagi semangat-semangatnya nih mempromosikan KIW? Karena KIW itu masih punya lebih dari 20 hektar lahan yang bisa investor, sepertinya ini sesuai dengan tagline kita, best location for your better investment. Itu memang sangat relate dengan kita. Jadi kita punya lebih dari 20 hektar lahan. Kemudian kita juga punya ada bangunan pabrik atau gudang yang masih available juga. Kemudian kita juga masih bisa loh custom BPSP atau kita bisa bilang bangunan atau gudang itu kita bisa custom sesuai dengan yang investor mau. Kalau misalnya nanti tak ada yang nanya nih, nanti listrik sama sumber daya lainnya gimana? Listrik kita sudah bekerja sama dengan PLN, kemudian jaringan gas kita sudah punya jaringan gas underground yang kita sudah kerjasamakan dengan PGN. Nanti misalnya kalau kita kan lokasinya yang di sebelah sini, apakah udah sampai? Itu masalah gampang, nanti tinggal telepon PGN gitu. ayo dong gitu. Langsung ya datang langsung gitu. Oke. Jadi untuk investor yang tertarik untuk investasi di KIW masih tersedia lebih dari 20 hektar ya lahannya, dan juga bangunan pabriknya atau gudangnya masih ada juga untuk di tahun ini. Iya, masih ada. Kalau misalnya mau custom
juga bisa ya? Masih bisa banget. Masih bisa banget, langsung hubungin Fanny aja gitu ya, datang ke kantor KIW bilang Pak Satpam, Pak mau ketemu Fanny gitu. Iya, betul. Siap, mungkin bukan 24 jam per 7, tapi ya mungkin dikurangi 1 jam 23 per 7 Oh, gitu kali ya. 23 per 7 1 gitu. jamnya buat istirahat. Gitu. Gitu, iya gitu semuanya. Nah, juga aku sempat lihat gitu ya di websitenya KIW, ternyata KIW punya anak perusahaan, bener? Betul. Iya, kita punya 2 anak perusahaan. Yang pertama kita sebut adalah kawasan industri terpadu Batang, atau yang kita sebut juga Grand Batang City. Itu adalah salah satu anak perusahaan kita, di mana dia juga pengelola kawasan industri. Cuman memang dia memiliki luasan yang jauh berkali-kali lebih besar daripada emaknya atau kita nih. Jadi dia punya 4.300 hektar yang telah dipasarkan. Jadi untuk investor-investor yang mempunyai jenis usaha high-tech nih, bisa langsung ke ITB. Ataupun yang butuh lahan-lahan yang lebih besar lagi, mungkin lebih dari 60 hektar gitu, bisa ke KITB gitu. Nah, kita juga punya satu lagi nih, namanya Putra Wijaya Kusuma Sakti, atau kita bilang PWS. Oh, PWS, oke. PWS. Jadi PWS ini bisa mensupport layanan semua tenan yang ada di dalam kawasan kita. Jadi dia juga support untuk perizinan, kemudian support juga untuk kebersihan itu untuk tenaga kebersihan, kemudian ada untuk security, untuk selain itu juga mereka juga ternyata supply air bersih dalam kemasan. Nah, gitu. Jadi kita juga punya air bersih dalam kemasan yang dipasarkan oleh PWS sendiri gitu. Oke, nama air bersihnya apa itu kalau boleh tahu? Nama air bersihnya KI Water. KI Water. KI Oke. Water, Nanti gitu. saya cari gitu ya, Iya. KI Water. KI Water. Apakah ini KI Water? Jangan-jangan. Kalau ini harusnya KI Water sih. KI Water ya, karena kita di KIW ya. Iya, betul. Mungkin udah banyak ngobrol, mungkin minum dulu. Oke, Minum terima dulu, kasih Van. Mbak Ani. Sudah Haus ya. mempersilahkan. Dari tadi nyerocos terus ya berarti. Seger banget ya KI Water ya. Iya, nggak kalah sama merek-merek yang lain gitu ya. AOA maksudnya ya. Atau gitu kan. Gitu ya. Nah, Oke, gitu. oke. Jadi tadi Fanny juga mention ya, keunggulan KIW itu ada di WTP dan WWTP, Water Treatment Plant and Wastewater Treatment Plant. Iya. Jadi semua air itu nanti dari KIW, dari WTP itu di kawasan ini. Iya. Jadi kita juga comply terhadap peraturan pemerintah tidak menggunakan air bawah tanah sama sekali. Jadi di KIW, jadi sejak tahun 2018 kita sudah menggunakan air permukaan. Suplainya itu dari air banjir kanal, sungai dari air banjir kanal. Nah, kita piping ke sini ke KIW, kemudian kita olah dan kita suplai ke tenan-tenan. Gitu. Jadi semua tenan yang ada di KIW mendapatkan air dari pengolahan air kita dari WTP itu. Gitu. Oke. Jadi untuk misalnya mereka juga membuang limbah nih, air limbah ya, limbah cair, itu juga kita berikan regulasi untuk membuang air limbah mereka ke kita dan kemudian kita olah gitu. Jadi olahan ini kita bisa masukkan ke WWTP atau Wastewater Treatment Plant untuk recycle kita, sehingga keluarannya bisa digunakan kembali, atau misalnya memang tidak comply untuk digunakan kembali akan kita buang, tapi kan hasilnya akan jauh lebih bersih lagi gitu. Oke deh. Lalu nih, Van, aku kepo banget nih. Di KIW sendiri itu kan ada beberapa lahan yang masih kosong gitu ya. Juga masih ada bangunan pabrik. Nah, untuk si KIW itu sendiri ada nggak sih lahan yang memang ditujukan untuk nggak dijual gitu? Gimana maksudnya ada yang nggak dijual? Ada yang dijual gitu ya, mungkin dijadikan untuk KIW sendiri gitu mungkin. Untuk apa ya? Parkir itu berarti dari KIW sendiri atau ikut investor gitu? Iya, jadi kita kan punya beberapa layanan atau services ya kita bilang tuh. Misalnya ada satu lahan yang kita gunakan, itu kita buat commercial area.
Di situ ada food court, ada parkir, terus parkir motor ya, maksudnya untuk parkir karyawan. Kemudian kita juga punya satu plot lahan, itu juga digunakan sebagai parkir truk. Gitu. Nah, jadi nggak semua lahan yang ada di KIW kita jual semua, karena kan yaitu kita punya fasilitas itu. Kemudian kita juga akan menambahkan sarana prasarana olahraga di 2024. Gitu. Ditambah lagi kita juga mempunyai green belt atau kita sebut juga ruang terbuka hijau. Itu kita juga harus menyediakannya karena memang itu regulasi pemerintah. Jadi nggak semua lahan ini dibangunkan pabrik gitu. Nanti kan kalau bangun pabrik semua jadinya nggak green lagi dong. Gimana? Gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang 2024 gitu ya, karena ini juga sekarang udah akhir tahun gitu, bentar lagi udah 2024. Apa sih target KIW di 2024? Jadi target KIW di 2024 itu ada beberapa. Nah, yang paling yang lagi in-innya nih, kita akan melakukan program beautifikasi kawasan secara menyeluruh. Jadi seluruh tenan, misalnya nih masih ada beberapa keluhan yang nanti di sisi ini jalannya masih ada yang bergelombang nih. Oh ya udah, jadi program beautifikasi ini benar-benar menyeluruh ke seluruh kawasan kita, termasuk perbaikan jalan, perbaikan drainase, piping untuk air bersih dan air limbah. Kemudian juga ada kita pasang ducting dan fiber optic underground. Itu ditambah juga ada pedestrian. Jadi karena kita di 2050 nih, kita mau mencanangkan untuk green park ecosystem. Nah, gimana caranya? Road to 2050 ini tuh ya ini caranya. Kita akan mulai di 2024 sehingga di 2050 semua rencana juga sudah akan terrealisasi gitu. Oke, go green gitu ya. Go green dong. Tapi menurut saya nih, untuk WWTP sendiri kan udah termasuk go green gitu ya. Langkah KIW menuju hijau gitu. Nah, apa sih selain WWTP gitu ya, mungkin yang akan direncanakan untuk menuju si go green itu tadi? Oke. Jadi di 2024 juga kita mau membangunkan rumah kompos. Jadi rumah kompos ini kita akan pilah sampah-sampahnya anorganik dengan organik. Nah, sampah-sampah organik ini kita akan kumpulkan dan kita akan masukkan ke rumah kompos sehingga untuk hasilnya ini bisa diambil oleh seluruh tenan. Jadi tenan siapapun yang mau atau butuh sampah kompos, silahkan datang dan silahkan ambil secara cuma-cuma. Itu salah satu layanan kita gitu. Wah, mungkin ini bisa lebih menarik para investor yang mau investasi ke KIW. Kebetulan tadi juga masih tersedia lahan lumayan banyak gitu ya. Mau beli 10 hektar boleh langsung. Mau ada sewa pabrik, sewa bangunan boleh pabrik banget. Bisa langsung hubungin. Tapi kalau untuk pabrik sendiri berapa sih luasannya, Van? Kalau untuk yang sekarang tersedianya kurang lebih 2000 meter persegi gitu. Jadi untuk yang tersedia saat ini masih 2000 meter persegi. Untuk nextnya di 2024 kita akan bangunkan di 10.000 meter persegi atau 1 hektar luas bangunannya. Jadi untuk bangunan itu di atas lahan seluas 1,3 hektar kita akan bangunkan gudang atau bangunan pabrik di situ gitu. Oke. Kalau misalnya ada investor yang mau lebih dari 2000 meter persegi gitu ya untuk sewa gudang tuh bisa tapi kita untuk saat ini, untuk di tahun ini, bulan ini kita hanya tersedia untuk di 2000. Tapi untuk nextnya di 2024 bisa banget karena kan kita bisa open customize. Bisa gitu. customize juga ya. Bahkan ya mau ada mallnya di dalam bisa ya berarti. Wah, coba ya. Sepertinya menarik. Jadi kita nggak usah jauh-jauh gitu ya. Iya, benar. Oke, lalu sekarang nih tadi kan Fanny juga sempat mention ada banyak sekali tenan gitu ya. Kalau sekarang ini existingnya udah ada berapa sih perusahaan di dalam KIW? Oke, total investor kita untuk sekarang totalnya ada 126 investor. Gitu. Jadi 52 investor itu dari asing, sisanya dari domestik, dari Indonesia gitu.
gitu. Oke, jadi buat investor dalam negeri, investor luar negeri, calon-calon investor yang lain mungkin bisa langsung ya ke KIW hubungin Fani gitu. Udah janjian lewat podcast gitu bilang. Betul. Siap. Kayak Mbak Fani yang di podcast. Oh iya. Gitu. Nanti ke satpam mau ketemu siapa? Fani Gitu. yang di podcast sambil nunjukin gitu ya podcastnya. Yang ini gitu. Tahu-tahu akunya yang kemana gitu ya. Katanya tadi 23 Oh iya, per 7. 23/7 1 jamnya buat tidur ya. Iya. Ya, oke, siap. Oke. Lalu tadi kan juga ada anak perusahaannya ada 2 tuh ya, KITB dan juga PWS gitu. Nah, kalau PWS itu sendiri, KITB tadi kawasan industri terpadu Batang, tempatnya di Batang ya berarti Iya, ya. betul. Kalau PWS tempatnya di mana? PWS karena dia support layanan untuk tenan KIW, dia lokasinya di dalam KIW. Jadi misalnya nih, Mbak Fani gitu ya, biasanya Mbak Fani, aku butuh layanan security nih. Oke, langsung PWS aku ajak. Ayo, sini. Mbak Fani, aku butuh AMDK sekarang. Siap, langsung kirim gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau butuh layanan apapun, tenan existing sekarang udah cepet set gitu. Ada KIW dan juga PWS gitu ya. Betul. Oke, lalu ini mungkin udah lumayan lama kita Iya, ngobrol ya, Van ya. Udah lebih dari, nggak tahu saya juga lebih dari. Kayak kasih kan ngobrol deh. Apa ada fase 2, podcast fase 2 habis ini? Oh, ditunggu aja ya gitu ya nanti. Kebetulan ini nanti podcastnya akan di-upload gitu di media sosialnya KIW atau jadi mungkin KIW semuanya jangan lupa nanti di-follow gitu ya. Instagramnya tuh ada @ptkiw, lalu juga di-subscribe di YouTube-nya PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma ataupun bisa di Facebook kita PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Nah, di medsos KIW juga nanti akan ada banyak sekali informasi seputar tentang kegiatan PT KIW atau PT KIW itunya sendiri. Nanti mungkin dari medsos itu KIW semuanya bisa nyari kontaknya Mbak Fani gitu ya. Lewat medsos dan bisa langsung ditelepon gitu. Betul. Oke. Gitu. Selain itu Mbak Hani, di dalam sosial medianya KIW itu nggak cuman jualan lahan atau kegiatan kita doang. Kadang-kadang tuh kita juga bikin suatu lomba, kayak kemarin terakhir lomba poster anti korupsi. Itu ada hadiahnya. Jadi siapapun yang mau follow pasti cuan pasti ada lah. Wah, lumayan ya, bisa sambilan gitu ya. Hadiahnya berapa tuh? Mungkin saya bisa ikutan, Van. Kalau yang kemarin sih 10 juta. Oh, 10 juta. Iya. Oh, lumayan sekali tuh. Oke. Selain lomba podcast lagi saya salah namanya ya. Lomba poster gitu ya. Lomba poster biasanya ada apa lagi sih? Biasanya ada lomba fotografi juga, itu per tahun kayak gitu. Jadi pantengin aja terus sosial medianya KIW. Kadang kita juga misalnya nih ada lomba apa, ya udah tinggal pantengin aja. Oh, di-follow. Oh, pas ini datanya segini. Oh, harus segera gitu. Langsung dikumpulin gitu langsung ya. Dikumpulin, dibikin, kirim gitu. Iya. Oke deh, mungkin karena KIW semuanya kan udah kenal Fani gitu ya dari KIW, mungkin kalau mau ikut lombanya bisa sepik-sepik bawa nama Fani gitu, bisa. Wah, namanya orang dalam dong. Enggak ya. Oke, jadi KIW semuanya yang tertarik untuk ikut lomba juga ada nih, sekarang kita lomba poster gitu. Atau nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya, cek aja di media sosial KIW. Nah, karena kita juga udah di penghujung banget nih, karena udah lama juga ngobrolnya, udah agak seret ya, lumayan. Itu jadi teman-teman KIWness gitu ya udah pada tahu gitu KIW itu apa. Jadi Kawasan Industri Wijaya Kusuma awalnya dari Cilacap, kita move ke Semarang gitu ya. Main bisnisnya di sini ada lahan yang sekarang masih available lebih dari 20 hektar. Betul. Dan juga ada sewa bangunan pabrik ataupun gudang yang available di tahun ini ada 2000 meter persegi, tapi kalau emang mau lebih, mau di custom bisa langsung hubungin Fani, nanti dibuatkan di tahun 2024. Siap. Gitu ya. Oke. Dan juga fasilitas di KIW sendiri juga lengkap, ada WTP, WWTP gitu ya. Terus juga ada security 24 jam, ada pemadam juga. Terus ada yang lain-lain lah, ada tempat untuk
jalan kaki, udah apalagi nanti di tahun 2024 udah lebih beauty lagi gitu Betul. ya, karena ada beautifikasi dari KIW-nya itu sendiri. Oke deh kalau gitu, karena udah selesai kita pada hari ini, udah ngobrolnya Udah udah selesai ya? banyak Wah, gitu. padahal mau ngelanjut lagi nih. Ada lagi Gitu. lanjut lagi boleh, nanti Kak Ivna semuanya calon-calon investor hubungin Mbak Fani-nya langsung Siap. gitu ya. Nanti datang ke kantor KIW ketemu sama Mbak Fani gitu, bilangnya yang dari podcast. Langsung ya. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Ivna semuanya sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya KIW PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, ataupun follow Instagram kita @ptkiw, atau cari kita di Facebook PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Kalau gitu sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa Kak Iwina.